semuanya, perkenalkan nama saya Wardah Zakia dan rekan Saya Andi Irdagus Fatiani. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai kasus perundungan siber di SMA Bhinneka Harapan. Kasus ini akan kami analisis dari berbagai sudut pandang, kemudian kami hubungkan dengan pembangunan karakter, bangsa serta peran guru di masa depan. Nah, materi pertama yaitu analisis peran dan motivasi karakter akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, Wardah, coba Anda jelaskan tentang identifikasi semua masalah yang ada dalam studi kasus ini, tidak hanya perundangan. Coba Anda jelaskan. Menurut saya, masalah-masalah dalam kasus ini adalah itu yang pertama, perundungan siber yang sulit diawasi dan membahayakan mental siswa. Dan yang kedua, ada tekanan psikologis siswa korban karena kurangnya perhatian orang tua yang sibuk. Dan yang ketiga, ada sekolah terlalu menjaga citranya, sehingga kepala sekolah lebih fokus atas nama sekolah agar tidak memikirkan solusi yang terbaik. Selanjutnya ada birokrasi dan administrasi yang berat, membuat guru seperti ibu kita terlambat dalam memberi pendampingan. Dan selanjutnya ada perbedaan pandangan antara guru. Nah, di sini tuh misalnya metode empati dari ibu kita dianggap terlalu lunak oleh Bapak Anton seperti itu. Dan selanjutnya adanya kurangnya pelatihan guru untuk menghadapi masalah digital seperti cyberbullying ini. Dan selanjutnya ada minimnya keterlibatan antara orang tua dalam pendidikan karakter. Dan selanjutnya ada dominasi gawai atau media sosial yang terlalu berpengaruh di dalam siswa. Dan yang terakhir, tidak adanya perlindungan jelas bagi guru maupun siswa ketika kasus berpotensi masuk dalam ranah hukum seperti itu. Nah, baik sekali ya jawabannya. Nah, ada lagi jawaban dari saya. Nah, pertanyaan dari saya. Analisis peran dimotivasi setiap karakter utama, Ibu Tita, siswa B, kelompok perundang, Bapak K, dan Bapak Anton. Bagaimana pandangan masing-masing karakter mempengaruhi penanganan kasus? Nah, coba Anda jelaskan. Yang pertama itu kan ada ibu kita sebagai guru BK. Beliau ini berperan sebagai pihak yang paling peduli terhadap korban. Motivasi utamanya itu adalah melindungi siswa dari dampak buruk perundungan yang mencarikan solusi yang manusiawi. Selanjutnya itu ada siswa B yang sebagai korban ya. Siswa B ini menunjukkan kerentanan. Dia mencari dukungan tetapi juga mengalami trauma yang sangat berat akibat tekanan dari kelompok perundung. Ini ada kelompok perundung, mereka ini dimotivasi oleh rasa ingin berkuasa dan mencari perhatian di media sosial. Pandangan mereka memperlihatkan kurangnya kesadaran moral dan empati. Ada juga Bapak K, yaitu adalah bapak kepala sekolah. Dia tuh lebih fokus pada citra sekolah. Pandangannya membuat kasus cenderung formalistik. Ada juga Bapak Anton. Bapak Anton ini bila menekankan pentingnya pembangunan karakter siswa jangka panjang. Motivasi utamanya adalah agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Seperti itu. Pandangan masing-masing karakter ini saya lihat mempengaruhi arah penanganan kasusnya. Ada yang fokus pada solusi cepat, ada yang menekankan perlindungan korban, dan ada pula yang lebih mengutamakan pencegahan. Ya, mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan dari dua tadi.
Pandangan siber ini hanya masalah individu, apakah ini gejala dari masalah sistematik di sekolah dan masyarakat? Baik, saya akan menjawab tentang pemetaan akar masalah. Nah, ada dua. Yang pertama itu perundungan siber bukan sekedar masalah individu, tetapi merupakan gejala dari masalah sistemik di sekolah dan di masyarakat, seperti lemahnya kontrol sosial dan kurangnya pendidikan etika digital. Nah, selanjutnya itu saya ada pertanyaan ini. Bagaimana itu peran media sosial dan teknologi dalam mengubah dinamika perundungan dan cara guru menangani masalah sistem ini? Nah, menurut saya, media sosial dan teknologi mengubah dinamika perundangan. Jika dulu bullying hanya terjadi di lingkungan sekolah, ini bisa meluas tanpa batas, waktu dan ruang. Hal ini menantang guru untuk tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembimbingan moral yang mampu mengarahkan siswa agar bijak menggunakan teknologi. Jadi, bagaimana sih tindakan terhadap pelaku dan dukungan untuk korban, serta komunikasi dengan orang tua dalam jangka pendek dan juga jangka panjangnya? Nah, kalau menurut saya, perumusan sosial dan strategi intervensi, nah ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, memberikan konseling pada korban, memberikan sanksi edukatif kepada pelaku, serta mengundang orang tua untuk duduk bersama mencari solusi. Nah, jangka panjangnya itu mengadakan program literasi digital, pelatihan etika media sosial, dan membangun budaya sekolah yang berbagai keberagaman. Nah, seperti itu bagaimana sih strategi Ibu Tita dan Pak Anton dapat digabungkan menjadi satu? Kan pendapatnya itu berbeda. Bagaimana? Nah, menghubungkan strategi Ibu Tita dan Bapak Anton, pengetahuan saya itu strategi Ibu Tita yang berorientasi pada perlindungan korban bisa dipadukan dengan strategi Bapak Anton yang menekankan pembangunan karakter. Hasilnya adalah pendekatan holistik, korban dilindungi, pelaku dibina, dan seluruh sekolah mendapatkan pendidik karakter. Nah, bagaimana sih usulan program pembangunan karakter yang dapat diimplementasikan di SMA Bhinneka Harapan yang relevan dengan tantangan di era digital? Nah, program pembangunan karakter di SMA Bhinneka Harapan, kelas khusus literasi digital dan etika media sosial, program mentoring antar siswa untuk menumbuhkan empati, kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai gotong royong dan saling menghargai. Baik, jawaban itu saya berikan. Nah, kaitan dengan pembangunan karakter bangsa, menurut saya kasus ini menunjukkan bahwa pembangunan karakter bangsa sangat penting. Anak-anak bisa saja pintar, tapi juga moralnya lemah. Bisa muncul strategi seperti yang dialami siswa B. Nah, betul sekali. Disinilah peran guru jadi kunci. Guru bukan hanya mengajar secara dalam, tetapi juga menanamkan nilai moral, terutama di era digital yang penuh tantangan ini. Nah, pelajaran terpenting adalah guru masa depan harus bisa jadi teladan moral, pengajaran etika digital, dan pembimbingan empati. Ya, dan juga guru perlu menjembatani komunikasi antar sekolah dan orang tua, karena pembangunan karakter bangsa hanya bisa berhasil jika ada kerjasama dengan semua pihak. Jadi jelas, peran guru di masa depan adalah sebagai agen perubahan sosial, bukan sekedar pengajar di kelas. Sekali. Dapat kami simpulkan dari kasus perlindungan siber di SMA Bhinneka Harapan
kita belajar bahwa pembangunan karakter dari dunia pendidikan perlu ada intervensi yang dilindungi korban, pembinaan pelaku, dan melibatkan seluruh pihak termasuk guru, orang tua, dan sekolah. Guru di masa depan harus siap menjadi pembimbing moral dan teladan etika digital, dan juga agen perubahan sosial yang menumbuhkan generasi yang berkarakter di era teknologi